Masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Pemerintah Indonesia belum memiliki pedoman untuk menanggulangi paparan panas ekstrim yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Hingga kini Indonesia belum dapat mengklasifikasikan paparan panas ekstrim sebagai bencana dan menentukan ambang batasnya. Lalu sejauh mana pemahaman dan kesiapan otoritas terkait pada dampak perubahan iklim? Berikut liputannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memaparkan cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia disebabkan gerak semu matahari yang sedang melintas di selatan Khatulistiwa. Sementara itu, berdasarkan penelitian IPCC yang berjudul Temperatur Terpanas yang pernah tercatat di 9 bulan pertama tahun 2024, kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,55 derajat Celcius. Sejauh ini, Indonesia belum dapat mengklasifikasikan paparan panas ekstrim sebagai bencana dan menentukan ambang batasnya. Namun, sejumlah negara Asia seperti Filipina, India, Malaysia, dan Kamboja tengah merancang mitigasi fenomena alam terkait. Berdasarkan laporan Lembaga PBB untuk Anak UNICEF, gelombang panas membawa dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan, terutama pada bayi dan anak-anak. Sepertiga anak-anak di dunia terpapar gelombang panas ekstrim yang berlangsung 4 hingga 7 hari bahkan lebih dan suhu 2 derajat Celcius di atas rata-rata setempat selama 15 hari. Di lain pihak, Darmawan Setiabudi Setianto, Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, turut menanggapi faktor polusi udara yang dapat menurunkan kemampuan adaptif respons. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran napas jika tidak segera mendapatkan penanganan. Dari masalah panas ini pada anak tentu akan lebih besar dibandingkan pada orang dewasa. Kalau kita lihat bahkan bisa menyebabkan kematian langsung nih kalau suhu yang terlalu tinggi ya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat 1,9 juta kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Angka ini melonjak signifikan sejak pertengahan tahun. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat 1.079 warga terpapar ISPA selama awal Oktober. Rata-rata dikarenakan kelelahan hingga dehidrasi. Sementara itu, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Ten Suyanti turut menanggapi pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan mitigasi. Puskesmas menghimbau ke masyarakat apabila panas ekstrim, jangan keluar rumah lah ya kalau tidak diperlukan. Dan perhatikan anak-anak untuk tanda-tanda dehidrasi ya. Tanda dehidrasi biasanya mulutnya kering, terus dia tidak kencing gitu ya. Itu tanda-tanda dehidrasi. Nah, seperti kalau dia di luar, dia otomatis kan nanti panas, kulitnya merah ya. Ya itu kita edukasi ke masyarakat. Namun, Erma Yuli Hastin, ahli klimatologi dan perubahan iklim BRIN menyarankan terkait problema ini. Pemerintah itu harus menyediakan strukturnya, ya kan, instrumen kebijakannya, regulasinya, gitu kan, untuk mengantisipasi dan memang harus banyak inisiatif gitu loh. Setahu saya itu sudah menjadi concern di Asia Tenggara. Temasek misalnya itu sangat agresif gitu ya, mencari cara solusi-solusi gitu yang berasal dari masyarakat. Dia bikin pendanaan ini itu yang menginisiasi apa nih ide-ide untuk meredam atau mengurangi ya kan dampak dari perubahan iklim di semua sektor gitu. Panas yang membara akan meninggalkan bekas. Bicara angka dan data namun tak meninggalkan berkas. Luka di masyarakat tetap membekas. Problema besar butuh upaya untuk mengusut tuntas. Glenis Oktania, Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.